Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yamin nahdah, ma ba'd. Hadratal mukarramin wa ulama'ana al-kiram, khususan ihtiramana ila syekhina Abuya Romo K. Haji Miftahul Akhyar yang dimuliakan Allah, yang kita taati dan ta'zimi, yang dimuliakan Allah Rais Suriah PWNU Kelantan Barat Kiai Al-Haj Muhammad Ismail Ghafur. Selainnya saya tumpangkan ke pembawa acara ya, penghormatan tadi udah rinci banyak itu, saya juga ikut menghormati karena ini ada ketua PC sekalbar, kalau disebut habis satu-satu ini. Yang dimuliakan Allah, Ibu Nyai beserta rombongan, tetamu undangan sekalian yang juga tadi telah disebut, para pejabat di lingkungan YIN, para wakil rektor, para dekan dan direktur, kepala biro, pejabat setara, para dosen, para jamaah Nahdlatul Ulama di lingkungan PWN Kalimantan Barat dan PCS Kalimantan Barat. Dasar kegiatan ini adalah MOU antara pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dengan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Yang spektakuler itu adalah MOU kan ditandatangani dua orang kan, ketua PW dengan rektor gitu, tapi dua-duanya saya tangani itu ya, karena rektor sekaligus ketua PW. Sama sambutan ini mestinya kan ada sambutan rektor, ada sambutan PW, ya kan? Nah, syukur diwakili satu orang, ya cukup hemat waktu sekarang ini, enggak dua kali sambutannya. Yang pertama, Sugeng Rawuh Romo Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Insya Allah kami IAIN Pontianak, PWNU Kalbar beserta PCC Kalbar, beliau menjadi wasilah berkahnya Allah atas kedatangan beliau. Terima kasih perkenannya Abuya telah menjadi wasilah berkah bagi kami dengan hadirnya di tempat ini. Yang pertama saya ingin ungkapkan bahwa IAIN Pontianak ini terbuka bagi seluruh pengampu pemikiran, ya, kecuali tertutup bagi pengampu pemikiran yang bernuansa ya anti Pancasila, UUD 45, bernuansa radikalisme yang membibiti terorisme. IAIN Pontianak oleh 3 lembaga riset nasional 2018, salah satunya itu riset dari Latspesdam NU, menempatkan IAIN Pontianak sebagai kampus zona aman nomor 1 dari 58 kampus PTKIN. Artinya IAIN Pontianak itu zero dari pemikiran, karya dan gerakan radikalisme.
Ini mungkin yang membuat IAIN Pontianak menjadi satu garis benang putih, satu nafas dengan Nahdlatul Ulama. Dalam ke-NKRI-an Nahdlatul Ulama itu tidak pernah tercatat selangkah kaki, sepatah kata pun yang bergerak, berpikir untuk bugot namanya, untuk berontak, untuk tidak pernah tercatat. Kesenapasan inilah mungkin di samping takdir jodohnya Rektor IAIN Pontianak menjadi Ketua PWNU Kalbar. Kok terus kesima ya, nggak ada tepuk tangan yang sana itu. Ini dari tadi mulai di PCNU Kuburaya nagih tepuk tangan terus ya. Terima kasih ke para ketua PC Kalbar, ini para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama ini. Romo Kiai izin berinfo, jumlah penduduk Kalbar itu sekitar 5.560.000 berapa gitu. Lalu 60,4 itu umat Islam, sekitar 3.400.000 sekian. Kalau dibulatkan 3.500.000-an. Lalu riset di IAIN Pontianak 2023 itu tentang Nahdien di Kalbar itu menempatkan angka 72,9%. Artinya sekitar 2,49 berapa itu Muslim Kalbar ini adalah Nahdlatul Ulama. Tahun ini riset itu mau diperdalam lagi, karena riset kemarin itu sekitar kecamatan. Tahun ini akan bekerjasama dengan PC Kalbar untuk lebih ke pedalaman. Kita merumuskan ada 21 ciri Nahdien. Nah, itulah yang diriset. Nah, gitu. Kalau ke pedalaman kita yakin lebih. Intinya bukan membesar-besarkan itu. Intinya adalah bahwa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya bisa diampu di IAIN Pontianak. Sebabnya adalah reliabilitas tadi itu terbukti. IAIN Pontianak baik dosennya, pegawainya, kemudian mahasiswanya itu dinilai sebagai yang ya mungkin 1-2 adalah bibit-bibitnya, dinilai sebagai yang zero dari radikalisme beragama. Nah, kali ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Romo Kiai yang berkenan hadir di tempat ini dalam rangka sarasehan dan pembinaan pegawai. Khusus untuk para pejabat, pegawai, dosen yang kita heterogen. Jadi saya bukan mau melakukan infiltrasi an-Nahdiyah kepada Bapak Ibu sekalian para dosen, enggak. Karena beliau ini sosok tokoh nasional. Beliau pernah memimpin MUI, hari ini memimpin Nahdlatul Ulama. Yang di Indonesia Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdien itu. Balitbang Kompas menempatkan angka 60,1% dari 87,9% umat Islam Indonesia. Artinya kalau beliau hari ini pasti kita mohon perkenan beliau untuk penyampaian tentang ya boleh wawasan kebangsaan. Kalau IAIN ini kan Institut Agama Islam Negeri, pasti religius sekaligus nasionalis. Pun demikian juga Nahdlatul Ulama. Jadi di samping kita terbuka dan memang tidak pernah tertutup untuk ormas-ormas keagamaan, yang Muhammadiyah, yang lain Persis misalnya, kecuali yang berafiliasi kepada pemikiran-pemikiran yang anti Pancasila, Undang-Undang 45, anti NKRI, ya, intoleran. Nah, gitu. Itu pasti kita akan mengkaji untuk merekomendasi sama-sama itu. Maka saya tidak tepat kalau pernah IAIN Pontianak disebut sebagai
tempat pemikiran-pemikiran radikal sangat tidak tepat. Nah, jadi secara sehan nasional dan pembinaan pegawai ini dalam rangka kita bersama yang tadi telah ada benang merah kebersamaan itu. Nah, karena penting hari ini saya baru ikut Rakernas Pendis di Jakarta. Di sana Menteri Agama menyampaikan dan memberi contoh betapa pemikiran-pemikiran, konsep-konsep amaliyah yang berbasis agama itu hari ini dipentingkan. Kata beliau harus ada bahasa agama. Ya. Contoh dicontohkan, Amerika kurang apa? Saya ulangi, Amerika kurang apa dari kecanggihan teknologinya, tapi ketika menghadapi api tak mampu teknologi itu. Padahal puting beliung itu, puting beliung tahu kan? Bahasa kerennya Pak Haji Khalil itu adalah angin tornado, gitu. Itu cukup dihalau dengan azan, udah menyingkir dari situ. Karena bahasa-bahasa agama seperti itu tidak berlaku di barat, ya mau tak mau hutannya terbakar sekampung-kampungnya. Kan sempat bingung itu Trump. Ini narasi yang signifikan untuk menempatkan pemikiran agama itu menjadi bagian penting dari sela-sela kita orang kampus mengajarkan ilmu. Tadi malam Abuya menyampaikan tentang perselingkuhan ilmu pengetahuan, bukan perselingkuhan antara dosen dengan mahasiswa, ya, bukan. Ada dua perselingkuhan. Beliau bacakan tuntunan berbahasa Arab, semoga nanti juga terkeluar dari dauh-dauh beliau. Yang intinya adalah harus ada kesadaran, ya, antara ilmu keagamaan itu dengan amaliyah nyata yang tidak menimbulkan perselingkuhan ilmu pengetahuan yang intinya adalah merusak. Penting, ya. Saya pemimpin YIN ini supaya Bapak Ibu dosen P3K yang lain-lain itu punya dalil signifikan untuk mengikuti acara ini. Saya pemimpin YIN nyaris tahu betul saya memetakan pemikiran keagamaan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang saya juga yang nyusun kurikulumnya. Nah, gitu. Jadi acara-acara macam ini jangan sampean cemburu oleh bendera-bendera itu. Oh, hari ini doang kok, gitu. Ya, ini intermezzo ya Pak Samsul, intermezzo ya Pak Samsul ya. Intermezzo. Tapi betul gitu. Pas saya masuk ada bendera-bendera hijau lagi. Tapi kalau Pak Khalil kan tak kenal hijau, itu biru semua. Cuman biru daun, biru laut. Karena Pak Khalil tidak ada kamus hijau. Biru kapi. Biru semua. Terima kasih sekali lagi khususnya kepada PWNU, panitia, adik-adik panitia, ya, pejabat-pejabat YIN yang guyup, ya, menyambut kedatangan Romo Kiai, dan insya Allah hari ini kita mendapat berkah tambahan pengetahuan yang signifikan untuk membantu kita mempertahankan giroh keberagamaan dan giroh kebangsaan kita hari ini. Maka dipadukan ini. Nah, gitu. Mengapa perlu pembinaan pegawai tajuknya? Karena perlu legalisasi, Pak. Legalisasi JPL maksudnya itu. Nah, itu kayak motor yang tahu itu JPL itu apa itu. Kan? Demikian mungkin ucapan selamat datang saya, dan sekali lagi terima kasih semua pihak. Ya, para pejabat YIN Pontianak, para pengurus PW, terutama adik-adik panitia yang dalam waktu singkat bisa menghadirkan acara yang seperti ini. Hal ihwal yang kurang, ya, terutama ketua-ketua PC. Oh, ini tadi diomongkan jauh sekali pesawatnya, seminggu dua kali datang. Pak Romo Kiai ini dari Kepasulu,
Kalau darat berapa jam? 14 jam. 14 jam. Kalau pesawatnya itu seminggu 2 kali. Mun itu kalau ada. Dari Bengkayang ke Damsir dan rombongan, dari Landak, dari Ketapang, dari Singkawang, dari Sanggau, dari Sekadau. Oh, ini ada Sekjen MUI. Terima kasih Abuya Muhammad Sani. Karena saya sebut Abuya ke beliau Muhammadiyah, Pak. Kayak tadi Bang Amir Syah Tambunan kan sama Abuya. Abuya Amir Syah Tambunan Muhammadiyah tapi MUI pusat. Kalau Abuya Muhammad Sani ini MUI sini. Saya hanya one team saja, saya ini Dewan Pertimbangan. Mana tadi yang lu sebut ada dari Sintang. Sintang ini semangat sekali nih, sampai 9 orang. Subuh-subuh dah nyerang saya tadi telepon. Mana Ki Anam nih? Melawi tidak kelihatan. Oh, Sintang. Kalau Sambas repot banjir. Kebetulan ketua cabangnya itu camat Sejangkung, banjirnya 3 meter di sana itu. Izin. Oh, ada. Masya Allah. Oh, menebus banjir. Jangan-jangan nanti minta bahasakan untuk mengajukan. Udah saya omongkan, Gus Ipul sudah omongkan. Ada ketua cabang kita, camat, desanya kena banjir, minta apa namanya itu, program desa siaga bencana, ya, apa namanya, iya, desa siaga bencana, ya. Itu jauh nggak kata Gus Ipul? 5 jam Gus. Oh, tak pikir-pikir dulu katanya begitu. Tapi yang penting sudah sampaikan ya, Kiai Nasar ya, baik. Yang lain yang bersebut Kuburaya, Kuburaya kiainya datang ini, ketuanya. Kota, kalau kota tidak boleh sebut, tadi nempel sama Roboyo, Buya, Romo Buya. Maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan pasti ada, ya, terutama tempat pelayanan hal ihwal lainnya. Nah, mari kita sebanyak-banyaknya waktu kita berkenan untuk menyimak dauh-dauh dari Syekhina Abuya Kiai Haji Abdul Akhyar tentang al-ihwal ya, terkait bangsa, terkait Nahdlatul Ulama. Nah, biar saya tidak menggarimi lautan, berkenan beliau nanti menyampaikan hal-hal tentang signifikansi eksistensi Nahdlatul Ulama di negeri ini, terutama untuk kedepannya yang kita akan dihadapkan dengan bonus demografi. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Rektor untuk tetap di tempat sebentar, Pak Rektor. Prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 tahun oleh Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang akan diserahkan kepada Rois Am PBNU didampingi oleh Katib Suriah PWNU Kalimantan Barat, Sekretaris PWNU Kalimantan Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Kami silakan.